Dan hari ini, di bulan ini adalah bulan suci, bulan haram, yaitu bulan Rajab, di mana kata Allah, Inna Rajaba syahri, Rajab itu adalah bulanku, wa Sya'ban syahru li Rasulillah. Kemudian Ramadan syahrul li ummati. Jadi Rajab itu adalah bulannya Allah. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah, wa Ramadan syahr ummati. Jadi menuju Ramadan itu kita tidak hanya langsung datang di Ramadan. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Ini bulannya Allah. Persembahkan, ta'abudkan kita semua amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah spesialkan di bulan-bulan ini. Ketika mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mi'raj, termaktub dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, di situ dimaktub asra bi'abdihi, berperjalanan malam. Dengan kata-kata subhanallah ini ada sumpah Allah di sana. Ada sesuatu yang dahsyat yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Ini hanya bisa dilakukan oleh kekasih Allah dan kehendak Allah. Subhanallah. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah, jika melihat sesuatu yang takzim, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa, itu mengatakan subhanallah. Bila mana sepanjang perjalanan kita dalam rekreasikah, dalam tadabburkah alam, ketika kita memandang sesuatu ciptaan Allah, dahulukan subhanallah, indahnya Allah. Ketika kita melihat gunung, yang kita lihat bukan gunungnya, tapi di sana ada satu kekokohan. Pasti di balik gunung itu ada laut. Mengapa di balik laut itu ada gunung? Menjaga, andai kata ada bah atau arus yang besar, gunung inilah sebagai penjaga dari dataran-dataran yang kita tempati. Maka katakan subhanallah, masya Allah. Begitu agungnya, begitu dahsyatnya, kokohnya itu gunung, jabbarnya Allah, indahnya itu gunung, jamalnya Allah. Sifat-sifat Allah terbentuk di sana. Asra bi abdihi, ada kata-kata abdihi. Ini tidak hanya jasad, tidak hanya tubuh Rasulullah yang terbang atau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam beberapa saat, atau dikatakan tidak hanya semalam, hanya sedikit saja di waktu malam, hanya sedikit saja di waktu malam. Ternyata tubuh dan rohnya itu yang berangkat. Maka dikatakan di sini bi abdihi lailan. Di sini ada ismun nakirah. Lailan bukan al-lail. Kalau al-lail itu semalam penuh. Lailan itu hanya seberapa jam saja dalam malam hari. Jadi tidak sepenuhnya satu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian kemana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Disiapkan oleh Allah, diperintahkan malaikat, beri tunggangan perjalanan kekasihku, wahai Jibril. Kemudian Jibril pun memilih kendaraan-kendaraan yang tepat untuk membersamai Rasulullah mi'raj. Dipilih mereka satu sama lain sedang bertasbih, berlomba-lomba mengingat Allah. Tidak terputus dari kalimat-kalimat tasbihnya, tahmidnya, takbirnya. Mereka masing-masing bertasbih. Kemudian
Jibril mendapatkan di ujung satu sana ada satu buraq. Ya. Ini kaum buraq. Buraq itu dari bangsa malaikat yang tercipta dari nur atau cahaya. Buraq itu sendiri adalah artinya kilat, bar, ya, cahaya, kilat. Nah, dalam penafsiran di tafsir itu dikatakan bahwa kecepatan 1 detik itu 300 mil. Ya, 1 detik tek udah langsung 300 di sana. Tek udah 600. Tek tuh ya. La tuhsuha, kita tidak bakal bisa menghitungnya. Karena ini adalah kekuasaan Allah. Kalau kita yang jalan dengan buraq itu kayaknya lepas rambut kita dari kepala kita, kayaknya jenggot kita lepas dari dagu kita, telinga kita lepas satu sama lain. Karena nggak kuatnya, nggak bisa kita berperjalanan. Pernah nggak kita naik motor dengan kecepatan 200 km per jam? Coba, tanpa helm, tanpa jaket, bisa bolong badan kita. Ya, itu subhanallah, izin Allah, kekuasaan Allah yang memperjalankan kekasihnya, ya, ke Sidratul Muntaha membersamai buraq. Kemudian dipilih satu buraq yang sedang bersedih, menangis. Kemudian Jibril mendekati dan bertanya, kenapa engkau menangis sementara yang lain bertasbih kepada Allah? Apa yang kau perbuat dengan hal ini? Akhirnya buraq itu berkata kepada Jibril, ya Jibril, ketika kami ini diciptakan oleh Allah, ketika kami ini diciptakan oleh Allah, dan Allah berkata kepada kami, suatu saat nanti kalian, di antara kalian akan membersamai kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membersamai kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Mi'raj, menemuiku. Nah, dari situ ketika dikatakan seperti itu, satu buraq itu menangis karena merindukan satu sosok kekasih Allah yang ditunggu-tunggu oleh semua para malaikat, yang ditunggu-tunggu oleh semua para nabi yang sebelum-sebelumnya. Kemudian terpilihlah satu buraq. Akhirnya dipilih dan ditugaskan untuk mengantarkan Rasulullah Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Dari situ diantar naik ke atas. Ketika dia naik, dua kaki di belakang itu dipanjangkan. Sifat buraq ini. Begitu juga kalau turun. Dua kaki di depan itu dipanjangkan, yang satu menekuk. Seperti itu. Naik dan turun seperti itu. Kemudian satu langit dengan satu langit dilalui, dibersamai. Dan Rasulullah sampailah di akhir habisnya langit ketujuh, dan malaikat Jibril pun berkata, wahai Rasulullah, aku hanya dapat mengantar sampai di sini, karena untuk menuju ke sana sungguh aku tak sanggup, akan hancur tubuhku. Nah, sampai ke situ. Jadi untuk menuju Sidratul Muntaha itu, ya, itu sangatlah tidak mungkin dilakukan oleh semua makhluk. Malaikat yang tercipta dari cahaya itu bisa hancur dengan cahaya sendiri. Karena Allah ini terhalang oleh 70.000 hijab. Ya. Satu hijab itu dahsyatnya bukan main. Satu hijab itu dahsyatnya bukan main. Ketika tersingkap, hancur. Ketika tersingkap, hancur. Ini karena kekasih Allah yang menuju kepada Allah. Dengan izin Allah, Rasulullah dapat menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menemui Rasulullah, sucikan dulu. Beliau sosok manusia pilihan yang sudah suci. Bukan ada kotoran, bukan dibersihkan kotorannya, bukan. Tapi tidak ada kotoran.
dibersihkan dari yang suci, disucikan dari yang bersih. Seperti itu. Ini ingin menuju Allah. Kita lihat bagaimana ketika Nabi Musa ingin melihat Allah. Sungguhlah Musa tidak dapat melakukannya. Sampai-sampai ketika beliau ingin menemui Allah, ya, Nabi Musa alaihissalam, beliau berkata kepada Allah, "Ya Allah, siapa yang dapat melihatmu? Sungguhnya ada kekasihku yang akan dapat melihatku. Siapa ya Rabb? Muhammad Rasulullah." Kemudian beliau mengatakan, "Dapatkah aku melihat seperti beliau?" "Tidak. Jadikan aku sebagai umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Padahal beliau seorang pendahulu Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dahsyatnya. Kemudian Rasulullah dalam perjalanan banyak membawa PR. Di bedahnya Rasulullah, ini awal dari proses pembedahan kedokteran. Awal yang pertama kali manusia dibedah adalah Rasulullah. Kemudian berkahnya apa? Pelajaran apa? Beliau dibersihkan atau disucikan dengan air Zam-Zam. Ternyata Zam-Zam berusul kepada Allah, "Ya Rabb, dengan airku dibersihkannya tubuh Rasulullah." Ini air Zam-Zam meminta berkah kepada Rasulullah. Makanya ada empat yang dapat menyembuhkan penyakit. Di antaranya air Zam-Zam, madu, zaitun, dan habbatus sauda. Itu Zam-Zam minta berkah kepada Rasulullah, sehingga kita meminumnya itu beda. Ya, itu menjadi syifa dan dawa, obat buat kita. Ketika Rasulullah melihat surga, ya, ra'aitu nahran fil mi'raj. Aku melihat ada sungai ketika aku bermi'raj. Abyadu minal laban, katanya. Itu sungguh aku lihat lebih putih daripada susu. Susu tahu putihnya kayak gimana? Tapi tidak seperti susu di dunia, ya. Ya, ini belum kita lihat kayak gimana di sana dahsyatnya. Kemudian dibilang abyadu minal misk. Dia lebih harum daripada parfum misk. Kemudian apa lagi? Abaradu minat thalji. Dia lebih dingin daripada air es. Wa qala li Jibril, dan dikatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, ini buat siapa?" "Liman hadza ya Jibril?" "Liman hadza ya Jibril?" "Hadza liman shalla 'alaika ya Rasulullah." Ini dibuat atau dijadikan atau diperuntukkan untuk orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu semua ingin memberikan kehormatan tersendiri buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu malaikat ketika Rasulullah bermi'raj naik, berbaris semua malaikat. Ya. Setiap malaikat itu ada 70.000. Satu malaikat Israel dengan pasukannya 70.000 pengikutnya. Kemudian Mikail dengan 70.000 pengikutnya. Semua seperti itu. Ada satu malaikat yang ketika Rasulullah itu mi'raj naik, dia enggak berdiri. Dia masih duduk. Meskipun masih bertasbih. Akhirnya apa? Allah datangi, Allah patahkan sayap dari malaikat itu sendiri. Ketika kemudian apa? Dibuang oleh Allah, ya, ke bumi. Ya, katanya dikatakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu ada di Gunung Qaf. Ya. Kemudian dikontrol lah
ketika itu oleh malaikat Jibril. Satu sama lain aku tidak mendapatkan satu. Ada yang didapatkan satu, menangis, merasa sakit. Lalu dikatakan oleh Jibril, mengapa sayapmu patah? Lalu malaikat itu sendiri mengatakan, ketika kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di hadapan kami, aku tidak berdiri serta dengan yang lain. Aku hanya duduk sehingga Allah murka kepadaku. Itu begitu besarnya ta'zim Allah juga kepada Rasulullah. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan Rasulullah tidak bisa dipisahkan. Allah dan Rasulullah tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Allah itu yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Nurnya Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah terbentuk semuanya. Membentuk arasy, membentuk sungai, membentuk surga, bumi, neraka. Dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Nabi Muhammad dan Allah. Makanya disandingkan selalu Muhammadar Rasulullah. Kemudian dari kalimat-kalimat yang sering mengangkat manusia itu selamat dari azab dunia, azab kubur dan azab akhirat adalah salah satunya dengan bersolawat, bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di Rajab ini pun ya, kebetulan perjalanan Isra Mi'raj ini terjadi. Kemudian dibentuknya sungai di dalam surga itu namanya Rajab juga. Ya. Nah, itu diperuntukkan buat pengikut atau hamba Allah ya, yang selalu melakukan puasa sunnah, kemudian amalan-amalan tambahan, idhofah, kemudian tasbih, takbir dan tahmidnya, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bisa mengambil satu pelajaran di mana begitu dahsyatnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini menjadi mahar untuk segalanya. Ketika kita nikah pasti diikut sertakan dengan salawat. Ketika ayahanda kita ya, ayahanda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam ya, Adam alaihi salam, ketika beliau ingin menyentuh Hawa, akhirnya dilarang oleh Allah, jangan, la tahillu laka, belum cukup halal untukmu. Bagaimana aku dapat halal? Bersolawatlah kepada kekasihku. Nah, itu dahsyatnya bukan main. Bersalawatlah kepada kekasihku. Itu Nabi Adam ingin menyentuh Hawa saja nggak bisa langsung, karena dulu belum ada pernikahan. Setelah itu dikatakan oleh Allah, diajarkan oleh Allah, bersalawatlah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah sedikit pengetahuan yang mungkin sudah mendengar, tapi menguatkan kembali apa-apa yang telah nempel di hati kita. Mudah-mudahan membekas dan menjadi satu bawaan atau muatan, menjadi nasihat buat anak-anak kita bercerita nanti.
dan mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.